Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua. Dan masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ya. Saya Ilo beserta tim Ilo Bercerita mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun ini, semoga amal ibadahnya di bulan puasa Ramadan diterima di sisi Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk menemani liburan teman-teman semua, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kinasi. Kisah-kisah dari Tanah Kalimantan selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Lilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Gembel pesugihan di tanah Kalimantan. Langit yang sudah kelabu kini menghitam sepenuhnya. Awan menggantung berat siap memutakan air hujan ke bumi. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, diiringi kilatan cahaya yang membelah langit. Tidak lama kemudian, hujan mulai turun. Rintik-rintik kecil berjatuhan di atas genting sebelum berubah menjadi derai deras yang mengguyur jalanan. Dini melangkah cepat melewati gerbang sekolah, seragam putih birunya mulai basah dan menempel di punggung. Sepatu hitamnya mengeluarkan suara setiap kali menginjak genangan air di sepanjang jalan. Dia menarik resleting tasnya hingga rapat, melindungi buku-buku di dalamnya yang sebelumnya juga sudah dilapisi kresek hitam agar tidak rusak terkena air. Jarak dari sekolah ke rumah cukup jauh, sekitar 3 kilometer. Biasanya Dini dijemput sang abah, tetapi hari ini dia harus pulang berjalan kaki karena abahnya ada pekerjaan di luar kota. Andai saja dia tinggal di kota, Denny tentu bisa naik angkot, tidak harus berjalan kaki sejauh ini. Tapi sayang, dia tinggal di desa yang serba jauh dari mana-mana. Di tengah perjalanan menuju rumah, pakaian Denny sudah basah semua. Jalanan sangat sepi karena hujan yang deras, apalagi saat ini dia berjalan melewati kebun karet warga di satu sisi, sedangkan di sisi lain ada sungai berukuran lebar yang airnya selalu berwarna kecoklatan. Denny berjalan dengan hati-hati sambil menundukkan kepala agar kakinya tidak salah melangkah. Berjalan, Den. Denny mendongakkan kepalanya ke arah suara yang baru saja menegurnya. Iya, dia bergegas mendekati Abi, teman sekelasnya yang juga berasal dari desa yang sama dengannya. Abi tersenyum masam padanya sambil mendorong sepeda yang biasa mengantarnya pulang pergi sekolah. Kampis, suara Denny harus sedikit dikeraskan agar terdengar di tengah deru hujan yang deras. Abi menyeringai. Bocor. Tadi kayaknya tak cucuk paku. Denny memandang ban sepeda temannya sejenak. Air hujan yang jatuh membasahi wajah mereka, menetes dari ujung hidung dan dagu. Mana sepatumu? Tanya Denny sambil menunjuk kaki Abi yang hanya memakai sandal jepit. Kumasukkan ke dalam tas supaya tidak basah. Untung hari ini aku sudah jaga-jaga membawa sandal jepit, ucap temannya itu sambil tertawa. Sama sekali tidak terlihat wajah sedih meski sepedanya tak bisa dinaiki. Mau aku bantu? Tawar Denny walau dia sendiri tidak tahu harus membantu apa. Abi segera menggeleng menolak tawaran Denny. Gak ada usah, kamu pulang saja lebih dulu. Denny ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengangguk karena badannya memang sudah menggigil kedinginan. Aku berdahululah, Abi mengiyakan. Bahkan dia masih sempat melambaikan tangan pada temannya itu.
Langkah Denny sedikit bergegas meninggalkan Abi yang masih mendorong sepedanya. Hujan bertambah lebat. Air mengalir di pinggir jalan, membawa dedaunan dan ranting kecil yang hanyut terbawa arus. Jalanan lengang. Hanya terdengar suara hujan dan gemuruh petir di kejauhan. Sesampainya di rumah, Denny langsung membuka pagar dan berlari masuk ke dalam. Dia berdiri di teras, menatap hujan yang tak kunjung reda. Seragamnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, nafas berat. Lalu perlahan mulai teratur karena sudah sampai di rumah. "Cepat mandi, pakai air hangat ya," tegur ibunya setelah membukakan pintu. "Jangan sampai sakit." Beberapa jam kemudian, langit semakin gelap. Jam dinding di ruang tamu baru menunjukkan pukul 4 sore, tapi suasananya seperti malam. Di luar, hujan terus menderu. Petir sesekali menggelegar membuat kaca jendela bergetar dengan halus. Denny duduk di kursi ruang tamu, menatap air yang mengalir di luar rumah. Dia duduk diam, sambil sesekali melirik lampu ruang tamu yang sesekali meredup, pertanda aliran listrik mulai terganggu. Petir menyambar, suaranya menggelegar. Denny terperanjat menoleh ke jendela. Kilat cahaya membelah kegelapan, memperlihatkan derasnya hujan yang jatuh seperti tirai air. "Ah, aku mau beli sepeda saja," ujar Denny pelan ketika ibunya muncul membawa teh hangat dan gorengan yang baru diangkat dari kompor. Hamidah, ibunda Denny menatapnya ragu. "Yakin?" Denny mengangguk. "Ya mah, jadi aku tidak perlu diantar jemput Abah lagi." Hamidah menarik nafas dalam-dalam. Diam-diam dia menghitung sisa gaji suaminya bulan ini, lalu memutuskan untuk mengambil sebagian tabungan untuk bisa membelikan sepeda Denny. "Besok sepulang sekolah kamu sama abah kamu langsung pergi ke pasar Martapura saja ya. Mama ada sedikit simpanan untuk membeli sepeda. Tapi jangan beli yang baru, beli yang bekas pakai saja. Tidak apa-apa kan?" Denny mengangguk. Tentu saja dia tidak keberatan meskipun hanya sepeda bekas pakai. Yang penting dia bisa pergi dan pulang sekolah dengan cepat. Hujan tak kunjung reda. Sampai malam datang, langit masih gelap tertutupi awan tebal yang menggantung rendah. Air hujan menetes dari ujung atap, jatuh ke tanah yang sudah becek sejak tadi siang. Udara terasa semakin dingin, menusuk sampai ke tulang. Di dalam rumah, Denny duduk termenung di meja makan. Matanya menatap piring nasi yang masih utuh isinya. Nafsu makan hilang karena ibunya hanya menggoreng iwak sapat garing bertemankan cacapan 5 kulit saja. Di cuaca dingin sekarang, dia ingin sekali makan mie instan yang baru dimasak. Ibunya sudah sejak tadi tidur begitu abahnya pulang dari kota. Oleh-oleh yang Denny harapkan dari abahnya ternyata tak ia dapatkan. Abahnya meminta maaf, beralasan hujan deras, sehingga tidak sempat mampir membeli makanan kesukaan Denny sebelum pulang tadi. Denny menghela nafas, perutnya yang keroncongan terpaksa diisi seadanya saja daripada dia sakit karena menahan lapar. Setelah selesai makan, Denny bergegas menuju dapur, mencuci piringnya dengan cepat lalu meletakkannya di rak piring. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara langkah kaki samar-samar terdengar dari luar jendela dapur. Denny menoleh, jantungnya berdegup kencang. Maling, pikirnya takut. Sekarang memang belum tengah malam, tetapi desa mereka sudah sangat sepi karena penduduknya memilih berada di dalam rumah masing-masing. Bisa saja keadaan itu dimanfaatkan oleh maling yang memutuskan berkeliaran untuk mencari mangsa. Perlahan Denny membuka jendela dapur sedikit saja, yang penting dia bisa melihat keluar rumah. Denny semakin curiga ketika melihat ada bayangan seseorang terlihat di balik pepohonan pisang. Namun dia segera menepis pikiran buruknya. Tidak ada maling yang berniat mengincar barang di rumah mereka. Keluarga Denny bukanlah keluarga kaya. Satu-satunya barang berharga yang mereka miliki hanyalah sepeda motor tua abahnya saja. Dia kembali menutup jendela, berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa yang dilihatnya tadi hanya bayangan daun pisang yang bergerak tertiup angin. Namun pergerakannya terhenti ketika mendengar ada yang memanggil namanya dengan suara yang lirih. Denny. Pegangan Denny terlepas.
Jendela terbuka lebar, angin masuk dengan bebas membawa serta tampias hujan. Dia tidak peduli lagi pada jendela. Denny berlari terbirit-birit menuju kamar, lalu bersembunyi di balik selimut dengan tubuh gemetar. Hujan ternyata tak juga kunjung reda hingga pagi menjelang langit masih kelabu. Udara terasa lembab menusuk kulit di dapur. Denny duduk diam menghadap secangkir teh yang mulai dingin semalam. Dia tak bisa tidur nyenyak karena teringat suara lirih yang memanggil-manggil namanya. Dulu ibunya pernah bercerita tentang penunggu pohon kelapa yang berada tak jauh dari dapur mereka. Mungkinkah yang memanggil itu adalah penunggu pohon kelapa? Denny melirik diam-diam ke arah jendela dapur. Dipandanginya daun pisang raja yang bergerak-gerak karena tertiup angin. Tidak jauh dari sana tumbuh pohon kelapa yang konon berhantu itu. Tirai yang membatasi ruang tengah dan dapur terbuka perlahan. Hamidah muncul dari sana dengan raut wajah cemas. Dia duduk di seberang Denny, menarik nafas panjang sebelum berkata, "Kamu tahu, Abi belum pulang dari sekolah dari kemarin." Denny mengangkat kepalanya, dia terkejut. "Belum pulang?" Ibunya mengangguk. "Barusan Aba Abi kesini. Katanya semalam mereka sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ketemu." Denny terdiam, mengingat kejadian kemarin sore. Dia melihat Abi mendorong sepedanya yang bannya pecah berjalan sendirian di tengah hujan yang deras. Harusnya dia sudah sampai sejak kemarin. "Kemarin aku bertemu dengan Abi, mah. Kami sempat mengobrol sebentar sebelum aku pulang lebih dulu." Hamidah mengerutkan kening. "Lalu kemana anak itu?" Tak lama kemudian, Abah Denny juga masuk ke dapur. Kita bantu mencari Abi. Kamu tidak sekolah hari ini, tidak apa-apa kan?" "Gak ada apa-apa, Bah." Denny segera berdiri meraih jas hujan lusuh yang tergantung di belakang pintu bersama abahnya. Dia pergi keluar rumah. Hujan memang sudah mereda, tapi langit tetap gelap. Jalanan becek, genangan air memenuhi parit-parit di pinggir jalan. Mereka berjalan menyusuri jalanan yang biasa dilewati Abi. Setiap sudut diperhatikan dengan seksama. Tak jauh dari persimpangan, Denny melihat sesuatu di bawah pohon besar. "Abah, itu sepedanya Abi, Bah. Tunjuk Denny." Mereka bergegas mendekat. Benar saja, di bawah pohon yang rindang tergeletak sepeda Abi. Ban belakangnya kempis dan lumpur menempel di sekujur rangkanya. Tampak jelas sepeda itu sudah semalaman tergeletak di sana, basah kuyup oleh hujan. "Kenapa sepedanya ada di sini?" Abah Denny berjongkok memeriksa sepeda itu dengan cermat. "Kalau sepedanya ada di sini, lalu Abi kemana?" Denny memandang sekeliling. Tak jauh dari tempat sepeda ditemukan terbentang sungai lebar yang alirannya semakin deras akibat hujan semalam. Pinggiran sungai itu licin dan becek. Rerumputan yang seharusnya tumbuh lebat kini rebah tersapu arus air. Entah kenapa perasaan Denny tak enak, sehingga dia berjalan menuju sungai. Dia mengawasi sekitaran sungai. Firasat buruk semakin kuat dia rasakan, tetapi Denny segera menepisnya. Sebagai anak yang lahir dan tumbuh besar di desa itu, Abi seharusnya pandai berenang. Semakin dekat dengan pinggiran sungai, nafasnya mendadak tersendat. Ada 11 sandal tergeletak di lumpur. Sebagian sudah terendam air. "Abah, ini sandalnya Abi, Bah." Suara Denny bergetar karena mengenali ukuran nama di sendal jepit tersebut. Abah Denny bergegas turun ke tepian sungai, mengambil sandal itu, memandanginya dengan serius. "Abah akan menunggu di sini. Kamu panggil orang kampung lainnya untuk membantu menyusuri sungai." Denny berlari tunggang langgang kembali ke desa untuk memberitahukan apa yang baru saja dilihatnya. Tak lama, beberapa warga datang menyusul. Setelah mendengar kabar ditemukannya sepeda Abi, mereka segera menyisir tepian sungai, memanggil-manggil nama Abi. Suara mereka menggema di tengah udara dingin bercampur dengan gemuruh air sungai yang mengalir deras. Langkah Denny terhenti ketika dia melihat sesuatu yang tersangkut di dahan pohon yang menjulur ke sungai. "Abah, itu apa, Bah?" Semua mata tertuju pada benda itu. Salah satu warga mendekat, meraih dahan itu, lalu menariknya ke tepian sungai. Tubuh mereka menegang ketika menyadari apa yang mereka temukan.
Ya, Abi, tubuhnya terbujur kaku di tepian sungai, tersangkut di akar pohon, pakaiannya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah pucatnya. Mata Abi terbejam, wajahnya tenang, seolah hanya sedang tidur, namun tubuhnya sudah dingin dan kaku. Tak ada lagi nafas yang mengalir dari hidungnya. Denny terpaku di tempat berdiri, jantungnya berdegup kencang. Dia ingin berteriak memanggil nama Abi, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Abah Denny yang bernama Saiful itu segera berlutut, meraba leher Abi, mencari denyut nadi yang sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Desanya lirih. Warga lain segera berlari memanggil Pak RT dan pihak berwenang. Tubuh Abi diangkat perlahan, dibawa ke tepian sungai. Wajah-wajah muram mengelilingi jenazah Abi. Semua orang berduka melihatnya. Denny menatap air yang mengalir deras. Pikirannya kacau. Dia mencoba membayangkan apa yang terjadi kemarin. Mungkin Abi terpleset saat ia berusaha menuntun sepedanya melewati jalan licin itu. Mungkin dia jatuh ke sungai terbawa arus deras hingga akhirnya tersangkut di akar pohon. Hari itu menjadi hari yang kelam bagi desa mereka. Tubuh Abi dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Isak tangis pecah saat jenazahnya disemayamkan. Sepeda yang ditemukan di bawah pohon itu pun dibawa pulang, menjadi saksi bisu kejadian tragis yang merenggut nyawa seorang remaja lelaki yang baru saja pulang sekolah. Denny terduduk muram di depan rumah Abi, seraya memandangi sepeda yang kini bersandar di dinding rumah. Air hujan masih menetes di ujung atap, menciptakan irama sendu yang mengiringi duka. Hari itu Abi segera dimakamkan, diiringi oleh jerit histeris orang tuanya yang tak rela kehilangan anak bungsu kesayangan mereka. 3 hari kemudian, Denny baru bisa masuk sekolah setelah demam. Suhu badannya naik karena nekat membantu mencari Abi ketika hujan masih turun dengan deras. Hujan lagi, keluhnya saat melihat langit kembali kelabu saat Denny melangkah keluar dari gerbang sekolah. Sekarang ini memang sedang musim angin barat. Tidak heran kalau setiap harinya hujan turun. Denny semakin masam wajahnya karena sang abah kembali tak bisa menjemput karena urusan pekerjaan, sedangkan sepeda belum sempat terbeli. Dia berjalan pulang dengan jengkel. Percuma menunggu hujan reda di sekolah, melihat mendung yang sudah merata di langit. Sepertinya hujan akan berhenti saat malam lagi. Benar saja. Ketika sudah hampir sampai di rumah, hujan sudah turun dengan derasnya. Seragamnya mulai basah. Meski ia berlari kecil mencoba menghindari tetesan air yang mengguyur tanpa ampun. Di sepanjang jalan hanya ada suara gemericik air dan desiran angin dingin yang menusuk kulit. Denny menunduk, menahan dingin yang merayap hingga ke tulang. Pandangannya terpaku pada genangan air yang memantulkan bayangan samar pepohonan di pinggir jalan. Dia semakin mempercepat langkah, ingin segera tiba di rumah, namun tepat sebelum melewati persimpangan, matanya menangkap sosok yang sudah sangat dikenalnya. Di bawah pohon karet besar berdiri seorang anak lelaki. Tubuhnya juga basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Dia berdiri sambil menatap langit yang mendung. Denny mengerjapkan mata, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Hujan mengaburkan pandangan, tapi dia tidak mungkin salah. "Abi!" panggilnya keras. "Kenapa kamu di sini?" Denny seakan dibuat lupa pada kejadian beberapa hari yang lalu. Dia lantas berlari mendekati Abi, senang mendapati teman pulang walau tubuh mereka sudah sama-sama basah. Abi menoleh pelan, menatap Denny tanpa berkata-kata. Lalu dengan suara parau yang nyaris tenggelam dalam suara hujan, dia menjawab, "Menunggu hujan teduh." Denny tertawa. "Mau sampai kapan menunggu hujan teduh? Ayo pulang. Aku takut kita disambar petir kalau berteduh di bawah pohon." Abi mengangguk, tapi bukannya berlari, dia justru berjalan begitu pelan sehingga Denny keheranan. "Kenapa lambat sama sekali jalanmu, ha?" Denny tidak sabar lagi melihat temannya yang terlihat sangat santai, sehingga dia segera menarik tangan Abi dan memaksanya berlari.
Keningnya berkerut ketika merasakan tangan Abi yang sedingin es tetapi tak menghiraukannya terlalu lama. Pikirnya mungkin karena kehujanan terlalu lama sehingga tubuh Abi begitu dingin. Mereka berlari sepanjang jalan, tetapi Abi tak banyak bicara. Denny pun memilih diam. Dia ingin segera sampai di rumah. Setibanya di depan rumah, Denny berhenti. Aku sudah sampai. Kamu hati-hati di jalan ya. Abi menatapnya sesaat lalu melangkah pelan menjauh. Denny memandangi punggung temannya hingga bayangannya menghilang di balik tikungan. Barulah dia melangkah masuk ke dalam rumah sambil menggigil kedinginan. Astagfirullah, Denny baru sehat tapi sudah kena hujan lagi. Hamidah berkacak pinggang begitu melihat anaknya sampai. Daripada terlalu lama menunggu di sekolah, mah, sahut Denny sambil beringis. Hamidah menggelengkan kepala, mengambil handuk dan menyuruhnya mengeringkan diri sambil menggosok rambutnya yang basah. Denny berkata, "Mah, tadi aku berjalan bersama Abi. Hari ini dia jalan kaki, tidak membawa sepeda." Hamidah tercengang. Apa? Siapa katamu? Denny meratap ibunya bingung. Tadi mah, aku pulang bersama Abi. Nah, dia tidak membawa sepeda. Mungkin masih belum selesai diperbaiki. Wajah ibunya langsung pucat. Denny, jangan bercanda. Aku tidak bercanda, mah. Tadi aku benar-benar pulang bersama Abi sampai depan rumah. Ibunya menggeleng keras. Nah, Abi sudah meninggal. Denny tertegun. Dia ingin membantah, tapi kata-kata ibunya membuatnya kebingungan. Tapi mah, tadi aku bicara dengannya. Aku sempat menarik tangannya saat kami berlari pulang. Ibunya meraih baunya, menatapnya dalam-dalam. Denny, apa kamu lupa? Kamu yang menemukan mayat Abi di pinggiran sungai. Darah Denny seakan berhenti mengalir. Dia menatap Hamidah dengan mata membelalak, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Kepalanya terasa berputar ketika mengingat apa yang sebenarnya telah terjadi. Jadi tadi aku bicara dengan siapa? Hamidah memeluk anaknya erat. Sudah, Nang, jangan pikirkan macam-macam. Mungkin kamu terlalu lelah. Denny berani bersumpah bahwa tadi dirinya benar-benar berjalan bersama Abi. Setelahnya, Denny kembali tidak masuk sekolah. Kehujanan kemarin ditambah kejutan yang dialaminya setelah pulang sekolah membuat Denny sakit lagi. Langit pagi itu muram. Awan kelabu menggantung rendah, menutupi cahaya matahari yang seharusnya mulai menghangatkan bumi. Di rumah Denny, udara terasa lebih pengap. Di atas tempat tidur, tubuh Denny terbaring lemah. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal, demam tinggi membuat tubuhnya menggigil. Meski selimut tebal membungkusnya rapat-rapat, ibunya duduk di samping tempat tidur, mengompres dahi anaknya dengan kain basah. Matanya berkaca-kaca melihat Denny yang terus meracau dalam tidurnya. Sesekali namanya terdengar keluar dari bibir kering Denny bersama nama lain yang membuat bulu kuduknya berdiri. Abi, ibunya meremas kain di tangannya. Sudah berhari-hari Denny seperti ini sejak ia mengaku pulang bersama dengan Abi. Mereka tidak tahu kalau keadaan di sekolah juga berubah, terutama di kelas Denny yang juga kelasnya Abi. Sejak kematian Abi, kelas mereka berubah menjadi tempat yang menyesakan. Bangku kosong di pojok belakang tempat Abi biasa duduk selalu terasa dingin. Beberapa kali di tengah jam pelajaran mereka bisa merasakan ada bayangan yang duduk di bangku itu. Tak ada yang berani menoleh langsung, tapi dari sudut mata mereka bisa melihat bayangan menyerupai Abi yang tengah duduk sambil menundukkan kepala. Dan yang lebih mengganggu adalah bau amis yang samar-samar tercium. Bau itu datang tiba-tiba membuat perut mereka mual, tetapi tidak ada satupun yang berani membicarakan kejanggalan tersebut. Mereka hanya saling melirik sambil menahan nafas berharap bau itu segera hilang. Pada jam pelajaran pertama pagi itu, kelas mereka kedatangan guru baru. Lelaki berkacamata dengan wajah ramah memperkenalkan namanya sebagai Pak Faris. Dia memperkenalkan diri singkat sebagai guru mata pelajaran matematika, lalu langsung mulai mengajar. Pak Faris menjelaskan materi hari itu, lalu menyuruh satu persatu muridnya maju ke depan. Abizar Hamdan,
Panggilnya setelah beberapa orang murid lain selesai mengerjakan tugas mereka. Silakan maju ke depan, kerjakan soal ini di papan tulis. Semua murid membeku, mata mereka membelalak, menatap Pak Faris dengan ngeri. Salah seorang murid yang duduk di barisan depan mencoba membuka mulut untuk menjelaskan, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba saja terdengar suara pelan seperti orang melangkah dengan sepatu basah penuh air. Teman sekelasnya langsung menundukkan kepala, tetapi ada satu dua orang yang memberanikan diri melirik ke arah asal suara. Di lantai terlihat jejak kaki basah yang muncul dari arah bangku Abi. Jejak kaki basah itu bergerak perlahan ke depan kelas menuju ke papan tulis. Air menetes dari jejak tersebut membentuk genangan kecil di lantai. Lina yang duduk di bangku paling depan sontak menutup mulut berusaha menahan jeritan. Matanya membelalak ketika dia melihat sosok Abi sudah berdiri di samping mejanya. Tubuh Abi sudah membengkak, kulitnya pucat kehijauan, sedangkan air terus menetes dari setiap bagian tubuhnya. Mata kosong Abi menoleh langsung ke arahnya, seakan dia tahu Lina sudah menyadari sosoknya. Lina gemetar hebat, tubuhnya terasa kaku, suaranya tercekat di tenggorokan. Dia ingin berteriak, ingin berlari keluar kelas, tapi kakinya terpaku di lantai. Sementara itu, jejak kaki basah terus melangkah hingga mencapai papan tulis. Kapur di tempatnya bergerak sendiri, menuliskan sesuatu di papan. Guratan-guratan putih itu membentuk angka-angka yang tidak jelas sebelum akhirnya kapur jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. Seketika ruangan menjadi hening. Semua murid menatap papan tulis dengan ngeri. Tak ada yang berani bergerak. Pak Faris menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Dia baru melangkah mundur perlahan, tangannya gemetar memegang buku catatan. Astaga, bisik lirih saat menyadari sosok apa yang berdiri tak jauh darinya. Hantu! Lina akhirnya tak tahan lagi. Dia menjerit keras, diikuti suara kursi yang terseret dan langkah kaki beramburan keluar kelas. Dalam hitungan detik, ruangan itu kosong ditinggalkan. Pada saat yang sama, hujan rintik-rintik membasahi daun-daun pisang di halaman belakang rumah Denny. Udara dingin merayap masuk lewat celah jendela. Di dapur, Hamidah menyiapkan 2 cangkir teh panas. Uapnya mengepul, membawa aroma melati yang lembut. Di piring kecil, beberapa potong gorengan baru diangkat dari penggorengan, tahu isi yang renyah, tempe mendoan yang masih hangat, dan pisang goreng berwarna keemasan tersusun dengan rapi. Hamidah menata nampan dengan hati-hati, lalu melangkah ke ruang tamu. Di sana, Mariama, ibunda Abi, duduk dengan wajah yang muram. Perempuan itu tampak lebih kurus, matanya sembab dan berkantung hitam. Sejak kematian Abi, dia jarang keluar rumah. Tetapi hari itu, dia sengaja datang ke rumah Hamidah walau dengan langkah gontai karena ingin meluapkan isi hatinya. Minum dulu, mah. Tehnya masih panas. Hamidah meletakkan nampan di atas meja. Dia duduk di samping Mariama, menatapnya dengan rasa iba. Mariama meraih cangkir teh dengan tangan gemetar. Uap panas menghangatkan wajahnya yang pucat. Dia meniup pelan sebelum menyesapnya sedikit isinya. Terima kasih dah, suaranya lirih. Ayo, dimakan juga wadahnya. Pisang minurun masak di rapun jadi manis bana rasanya. Mariama tersenyum hambar lalu mengambil sepotong pisang. Dia memakannya perlahan, tak benar-benar merasakan rasanya. Pandangannya kosong menatap meja, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan menemani mereka. Setelah beberapa saat, Mariama meletakkan gorengan yang tinggal separuh. Tangannya meremas ujung kerudung, sedang matanya berkaca-kaca. Aku sudah kada tahu harus bercerita ke siapa. Hamidah meletakkan cangkir tehnya. Apa tadi? Kisahkan aja semuanya. Jangan disimpan sorangan. Mariama menarik nafas panjang. Suaranya bergetar. Abi itu anak yang baik. Tidak pernah membuat ulah di rumah, apalagi di kampung. Tapi kenapa dia bergentayangan menakut-nakuti orang sekampung? Hamidah terdiam. Hujan di luar terdengar semakin deras.
Banyak yang mengaku melihat Abi muncul di depan rumah. Wujudnya selalu mengerikan, sehingga semua yang melihatnya langsung berlari ketakutan. Hamidah meremas tangan Mariama untuk menenangkan. Sabar ya, Mah. Mungkin mereka yang salah lihat. Mariama menggeleng lemah. Dia menghapus air mata dengan bajunya. Aku juga ingin percaya itu cuma salah lihat. Tapi apa mungkin belasan orang salah melihat semua? Selain itu, aku juga merasa Abi belum tenang. Ruangan itu hening. Suara hujan menjadi latar belakang yang sayup-sayup terdengar. Apa mungkin karena Abi meninggal secara tidak wajar? Lanjut Mariama. Hamidah terdiam, memikirkan kata-kata yang tepat tetapi tidak kunjung menemukannya. Hati Hamidah ikut terenyuh. Dia tak bisa membayangkan kalau dirinya yang berada dalam posisi Mariama. Midah, apa kamu punya saran untuk menyelesaikan ini semua? Aku hanya ingin Abi pergi tenang. Seharusnya dia tidak perlu lagi menderita. Sementara itu, di balik pintu kamar, Denny mengintip pembicaraan kedua perempuan itu. Tubuhnya masih lemah karena demam yang belum reda. Dia bersandar di daun pintu, ingin keluar tetapi sungkan bertemu dengan ibunya Abi yang sedang menangis mengungkapkan isi hatinya. Mata Denny beralih ke arah Mariama. Jantungnya hampir berhenti saat pandangannya menangkap sosok yang lain tepat di sisi Bu Mariama berdiri. Sosok yang sangat dikenalnya, ya Abi. Tubuh Abi masih mengenakan seragam sekolah yang basah. Bajunya melekat di tubuh kurusnya menampakkan kulit pucat bagai kapur. Rambutnya lepek, meneteskan air yang membentuk genangan kecil di lantai. Wajahnya kosong dengan mata menatap lurus ke arah depan. Tapi yang membuat Denny menggigil adalah ekspresi di wajah temannya itu. Kesedihan mendalam terpancar dari sorot matanya. Denny berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya terasa kering. Dia ingin berteriak, ingin memperingatkan ibunya, tapi tubuhnya juga terasa kaku sehingga Denny hanya bisa memandangi Abi yang berdiri seperti patung, seolah turut mendengarkan pembicaraan ibu mereka. Lalu Abi perlahan menoleh, mata kosongnya bertemu pandang dengan Denny. Bibir pucat Abi terbuka, tapi tak ada suara yang keluar, hanya darah yang menetes dari sudut matanya. Denny merosot ke lantai, tubuhnya gemetar semakin hebat. Matanya tak lepas dari sosok Abi yang masih berdiri di sana. Mariama tidak menyadari hal yang terjadi. Dia masih menghapus air matanya untuk kesekian kali. Dia meremas tangan Hamidah, mencari kekuatan sekaligus dukungan. Midah, tolong Banar. Kalau Ikam tahu cara untuk supaya Abi tenang, tolong padahi aku. Hamidah mengangguk pelan. Sabar, Mah. Aku pasti menolong Ikam. Temannya itu mengangguk, setuju saja diminta Mida untuk kembali menyesap tehnya yang mulai dingin untuk meredakan gejolak di hatinya. Perlahan tangisnya mereda. Di balik pintu kamar, Denny masih terduduk lemas. Sosok Abi sudah menghilang, tapi bayangannya masih terpatri jelas di benaknya. Dia memejamkan mata sambil bersandar ketakutan. Sore itu juga, setelah Abah Denny pulang bekerja, Halimah segera mengajak Mariama menuju rumah Pak Syarif. Tempatnya tidak jauh karena masih ada di dalam desa yang sama. Angin dingin berembus pelan, menggugurkan beberapa daun kering dari pepohonan di pinggir jalan saat mereka berjalan beriringan. Rumah Pak Syarif berada tak jauh dari masjid. Bangunannya sederhana, berdinding papan dengan cat putih yang mulai pudar. Pintu kayunya sedikit berderit saat Hamidah mengetuk dan memanggil pelan. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Syarif membukakan pintu dengan senyuman yang ramah. Janggutnya sudah memutih kontras dengan kulit wajahnya yang coklat karena bekerja di pahumaan seharian. Dia segera mempersilahkan mereka masuk ke ruang tamu yang hanya beralaskan tikar pandan. Pak Syarif duduk bersila di hadapan mereka, menatap penuh perhatian. Kenapa kalian berdua datang bersama-sama ke sini? Hamidah tersenyum malu. Pak Syarif sendiri masih terhitung kakak sepupunya, tapi rentang usia yang jauh membuatnya seringkali merasa sungkan. Ini Kak, Mariama butuh bantuan pian, ucapnya seraya melirik Mariama yang masih meremas ujung kerudungnya. Kisahkan apa adanya, Mah.
Pinta Hamidah yang langsung dituruti oleh temannya. Suara Mariama terdengar gemetar saat ia mulai bercerita tentang Abi serta kabar arwahnya yang selalu muncul mengganggu warga sekitar. Pak Syarif mendengarkan dengan seksama. Sesekali ia mengangguk kecil ketika Mariama selesai bercerita. Suasana menjadi sunyi. Pak Syarif terdiam lama, matanya menerawang seolah mencari jawaban di balik kejadian itu. Setelah menarik nafas panjang, barulah dia bersuara. Sebenarnya, Abi juga pernah menemuiku, katanya pelan. Mariama terkejut. Benar? Pak Syarif menatapnya sendu. Ya, beberapa malam lalu, sebelum subuh aku sempat bermimpi. Di dalam mimpi, Abi datang dengan tubuh basah kuyup. Dia berdiri di depan pintu menatap dengan wajah yang memelas. Tolong saya, Pak, katanya. Saya tidak bisa pergi. Mariama menutup mulutnya, air mata mengalir deras di pipinya. Lalu apa yang terjadi? Pak Syarif menghela nafas. Aku sudah mencoba berubah mencari tahu. Dan dari apa yang kulihat, Abi bukan meninggal karena kecelakaan. Dia memandang Mariama hati-hati. Abi dijadikan tumbal. Suhu ruangan terasa membeku. Mariama menatap Pak Syarif dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya mulai bergetar hebat sebelum akhirnya dia ambruk pingsan. Hamidah menepuk-nepuk pipi Bu Mariama sambil memanggil namanya. Pak Syarif meraih segelas air dan meneteskan beberapa tetes ke wajah Bu Mariama. Perlahan kelopak matanya berkedip dan ia sadar kembali. Sabar, Mah, istighfar, tenangkan dirimu, bisik Hamidah. Sementara itu, istri Pak Syarif bergegas datang dan membantu mengoleskan minyak angin ke tubuh Mariama. Setelah agak tenang, dia pun segera diminta untuk minum segelas air putih. Apa itu benar, Pak? Siapa yang tega melakukan itu pada anakku? Pak Syarif menghela nafas panjang. Aku tidak tahu pasti. Tapi menurut Abi, orang terdekatlah yang melakukannya. Mariama kehabisan kata-kata. Pikirannya melayang pada suaminya. Ya, lelaki itu suka berjudi dan berhutang. Beberapa minggu sebelum Abi meninggal dunia, suaminya menghilang selama beberapa hari. Dan saat kembali, dia membawa uang dalam jumlah banyak. Katanya, uang itu hasil kerja keras di kampung orang. Sorenya setelah dia pulang, kami sudah dipusingkan karena kehilangan Abi. Aku tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan uang. Tapi sekarang, Mariama menatap kosong ke arah depan. Apakah benar dia yang tega melakukan ini? Hamidah menunduk. Banyak orang yang gelap mata karena harta, Mah. Tapi kita masih harus mencari tahu kebenarannya. Jangan asal menuduh saja. Bu Mariama mengepalkan tangan, matanya berkilat marah. Kalau sampai benar dia melakukannya, aku tidak akan diam saja. Tanpa banyak bicara, Mariama melangkah cepat keluar rumah. Hamidah terpaksa mengikuti di belakangnya, khawatir sahabatnya itu melakukan hal yang nekat. Sesampainya di rumah, Mariama langsung menuju ke kamar mereka. Dia membuka lemari kayu yang terletak di pojok ruangan. Tangannya gemetar saat ia menarik laci yang paling bawah. Di sanalah suaminya biasa menyimpan barang-barang pribadi. Setelah menggeledah sebentar, tangannya meraba sebuah bungkusan kain hitam yang terbungkus dengan rapat. Nafasnya tertahan. Perlahan Mariama membuka simpulnya. Di dalamnya terbaring sesosok makhluk menyerupai manusia, tetapi ukurannya hanya sejengkal saja. Tubuhnya kering, rambutnya panjang menjuntai kusut, kukunya panjang sama seperti taring yang menyembul dari sela bibir merahnya. Mata makhluk itu tertutup rapat, seolah sedang tertidur, tapi muncul aura dingin yang merayap di kulit Mariama dan membuat bulu kuduknya merembang. Hamidah menutup mulut, ngeri melihat benda di tangan Mariama. Astagfirullah, apa itu? Suami Mariama sedang tidak ada di rumah saat itu. Entah sedang pergi kemana, tapi Bu Mariama juga sudah tidak peduli. Dia menatap benda mengerikan di tangannya dengan mata penuh kebencian, lalu berlari keluar rumah dengan diikuti Hamidah. Mereka kembali ke rumah Pak Syarif yang pintunya masih terbuka lebar. Mariama langsung mengangsurkan sosok mengerikan yang dibungkus kain hitam. Pak Syarif menatapnya cukup lama sebelum akhirnya dia mengangguk pelan. Ini adalah Jenglot. Tidak aku duga ada orang di kampung kita yang memelihara makhluk haus darah seperti ini.
Kita harus segera memusnahkannya, ucap Pak Syarif. Dia berjalan menuju halaman belakang. Mariama dan Hamidah mengikuti tanpa suara. Pak Syarif menumpahkan minyak tanah ke atas jenglot itu. Aroma tajam minyak tanah menusuk hidung bercampur dengan udara dingin yang mulai menyelimuti sore. Pak Syarif merapal doa pelan. Suaranya lirih tapi jelas terdengar di telinga Mariama. Perempuan setengah baya itu menggigit bibir sendiri, menahan rasa perih sekaligus dendam di dadanya. Api dinyalakan, segera melahap makhluk kecil di depan mereka. Bau daging terbakar menyeruak ke udara, menusuk hidung sehingga membuat perut terasa mual. Tetapi yang paling mengerikan adalah suara yang terdengar di antara derak api yang melahap jenglot itu, seperti erangan halus merintih pilu sebelum akhirnya lenyap ditelan kobaran api. Mariama menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya gemetar dengan hebat. Hamidah memeluk sahabatnya erat, berusaha menenangkan, sementara Pak Syarif menunggu dengan tegang sampai api benar-benar padam dan yang tersisa hanyalah abu hitam yang ditiup angin. Saat mereka kembali masuk ke dalam rumah, suasana terasa lebih ringan. Akan tetapi di tempat lain ada peristiwa yang tidak kalah mengerikan. Di jalan yang menghubungkan kampung mereka dengan kota kecamatan, seorang lelaki bernama Bani memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Sepeda motor baru yang masih mengkilap itu melaju cepat membelah kegelapan malam. Meski hujan rintik-rintik mulai turun, membuat jalanan semakin licin. Bani, suami dari Mariama, merasa dadanya terasa begitu sesak. Sejak tadi dia merasa ada yang mengikutinya. Setiap kali melirik ke arah kaca spion, bayangan kabur terlihat berdiri di tengah jalan. Bani menggelengkan kepala, berusaha mengusir bayangan tersebut. Dia memacu sepeda motornya lebih cepat. Namun semakin dia berusaha pergi, semakin tak karuan perasaannya. Bani menengok ke belakang sekali lagi. Tak ada apa-apa. Tetapi saat kembali menatap ke arah depan, jantungnya terasa berhenti. Di tengah jalan yang gelap, berdiri sosok Abi dengan tubuh yang bengkak. Kulitnya membiru seperti mayat yang lama terendam air. Mata Abi kosong, tetapi bergerak pelan. Kenapa Abah tega? Bani berteriak ketakutan. Tangannya memutar gas motor hingga mentok. Tetapi ban motor slip di jalanan yang licin. Kendaraan itu seketika oleng, menabrak batu besar di pinggir jalan. Tubuh Bani terpental ke semak-semak. Bani jatuh menghantam tanah dengan keras. Kepalanya membentur batu hingga terdengar bunyi berderak mengerikan. Motor barunya akhirnya berhenti di pinggir jalan dengan kondisi remuk. Mesinnya masih menderu pelan sebelum akhirnya mati. Sedangkan Bani sudah tergeletak tak bergerak. Darah mengalir deras dari kepalanya, merembes membasahi tanah. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah langit gelap yang mulai diguyur hujan deras. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara air menetes. Keesokan paginya, kabar kematian Bani menyebar dengan cepat di kampung itu. Mariama tidak menangis ketika diberitahu. Dia hanya terduduk lemas di beranda rumah, wajahnya pucat pasi. Hamidah duduk di sampingnya, memeluk sahabatnya yang kembali dirundung duka. Mas Syarif datang tak lama kemudian. Dia menatap sedih tubuh Bani yang terbujur kaku di ruang tamu. Wajah lelaki itu penuh luka, matanya terbuka lebar, seolah menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemputnya. Semoga ini menjadi akhir dari semuanya, ucap Pak Syarif lirih. Dia menutup mata Bani dengan selai kain putih lalu memanjatkan doa. Bu Mariama memandang tubuh suaminya dengan tatapan sendu. Dia tidak merasakan perih, apalagi sakit hati. Baginya, apa yang terjadi pada Bani memang sudah seharusnya terjadi. Bani dimakamkan di pemakaman kampung. Hujan turun rintik-rintik, membasahi tanah merah yang baru saja ditimbun. Mariamah menyingkir jauh-jauh dari makam suaminya. Ia memilih berdiri di pinggiran makam Abi, seraya memandang nisan yang masih baru. Dalam hatinya, Mariamah terus berdoa agar kini arwah Abi bisa tenang. Selesai.
Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Ternyata ya Abi atau Abizar ini ditumbalkan oleh ayah kandungnya sendiri. Hanya karena harta dia dibutakan. Tapi memang di sini backgroundnya ayahnya seorang penjudi kelas berat ya, yang mana dia mungkin udah puyeng, udah bagaimana akhirnya menempuh jalan yang salah. Dan di sini karma langsung menghampirinya dengan caranya sendiri dan dibayar tunai semuanya teman-teman ya, membuat ibunda dari Abi merasa puas di sini. Luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi ya, dan horornya benar-benar dapat banget tuh, apalagi scene dimana dia dipanggil oleh gurunya dan datang tuh untuk menyelesaikan tugas di papan tulis. Waduh, itu salah satu scene horor yang paling saya suka. Overall kisahnya keren pakai banget. Terima kasih ya Kenanga Kinasi. Tunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Dan buat yang punya pendapat lain, mempunyai komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik juga tombol like atau tombol jempolnya ya. Boleh juga dong dibantu di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami ya, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, sekali lagi saya Ilo beserta tim Ilo Bercerita mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.